Video ini nggak bakal panjang, cuma buat teman-teman yang belum nonton film Jumbo yang disutradarai oleh Rian Adriandi, menurut gue buruan deh cepet nonton ya. Dukung industri animasi Indonesia di bioskop dengan membeli tiket terus nonton film Jumbo. Beneran deh, bioskop apapun, mau XX1, mau CGV, mau apapun deh, Cinepolis, harus nonton sih, beneran. Apalagi kalau misalkan teman-teman punya anak, punya keponakan. Karena menurut saya film Jumbo ini, wah, secara visual aja kayak nggak percaya, bagus banget. Aduh, karena menurut saya ya, ini dari sudut pandang orang awam. Kualitas animasinya tuh udah nggak kalah, bahkan bisa bersaing dengan Flow misalkan yang kemarin baru menang Academy Awards. Meskipun stylenya beda ya, tapi intinya bisa bersaing. Terus bahkan juga dengan Pixar, 11-12 lah. Jadi visualnya tuh oke banget, dan bahkan yang menarik adalah ini kan latarnya di Indonesia ya, Jumbo ya, tentang bocil-bocil Indo di kampung. Itu kerasa kok vibe Indonesianya, ada warung, meskipun jujur lebih polish, lebih bagus daripada aslinya. Aduh, maaf banget komentar ini. Tapi namanya film animasi ya, tentu selain terinspirasi, boleh juga dong dari pihak animatornya memberikan ciri khas tersendiri yang nggak mesti persis 100% kayak misalkan film Elio Pixar pun, iya kita mendapatkan kok itu vibe Italia, tapi kan nggak bener-bener persis seperti kota yang Itali. Maksudnya kita tahu itu kota di Itali, tapi nggak persis. Sama lah kayak Jumbo ini. Kita tahu itu Indonesia, ada warung, ya kan, ada rumah ala Orkai lama kayak yang dipunya oleh keluarga Jumbo. Nggak persis, tapi wah, mantep banget sih untuk menggambarkan suasana Indonesia. Meskipun tidak secara eksplisit itu menjelaskan Indonesia ya. Terus selain itu ya, ini mungkin detail kecil. Enggak sih, ini detail yang luar biasa. Yang saya pribadi sangat senang saat nonton Jumbo adalah itu mulut animasi sama dubbingnya itu sama cuy. Karena kita kan biasanya nonton film animasi kebanyakan dari negara Amerika Serikat, negara Prancis, negara Inggris. Jadi untuk bentuk mulut pas lagi buka atau tutup itu mengikuti bahasa animator ya, atau bahasa asli dari filmnya. Nah, karena ini Jumbo, film asli Indonesia, jadi suara dubbingnya ya sama kayak animasinya, dan saya pribadi seneng banget. Seneng banget nontonnya, kayak coy, bukan dubbing Suliswa, bukan. Ini bukan dubbing adaptasi terjemahan, enggak. Ini asli mulutnya emang orang Indo nih coy. Ini baru, gak apa-apa, over proud nih, harus bangga. Gila, top sih. Nah, ini kan ngomongin visual ya. Terus ngomongin cerita, menurut saya cerita Jumbo, ya kalau orang dewasa mungkin udah bisa nebak-nebak lah. Wah, ini kayaknya dia nih yang jahat gitu. Atau kayak ngelihat ada sedikit kayak plot hole, mungkin kayak ini meninggalnya orang tua Jumbo karena kecelakaan di mobil aja gitu, nggak ada apa namanya, nggak ada pasca kecelakaan di mana Jumbo mungkin jadi trauma atau gimana. Mungkin kalau orang dewasa ada pemikiran-pemikiran seperti itu. Tapi ya ini kan sebenarnya tujuan utamanya untuk anak-anak ya. Ya kalau gue menurut saya simple aja sih ngelihatnya pakai kacamata simple, kayak mungkin Jumbo nggak terlihat begitu trauma karena dia punya nenek yang sangat baik. Bukan Jumbo, cuy, Don. Si Don, tokoh utamanya, aduh, si Don itu punya nenek yang baik. Jadi dia nggak trauma ketika ditinggalkan orang tuanya. Terus juga orang tuanya kan meninggalkan buku yang sangat bagus, sangat niat. Jadi Jumbo meskipun ditinggalkan
orang tuanya tapi tetap merasa disayangi terus. Jadi ya itu untuk beberapa logika orang dewasa mungkin ketika nonton ya. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita menggunakan kacamata anak-anak, kacamata yang santai aja, cuy ini film begitu menyenangkan dan sangat manusiawi sih. Jadi kenapa manusiawi? Karena gak ada tokoh yang benar-benar jahat, gak ada tokoh yang benar-benar baik. Semuanya itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan menurut saya itu adalah hal yang sangat baik di penokohan. Karena kita bisa menjadi simpati. Bahkan pada salah satu tokoh namanya Atta, itu awalnya mungkin kita tuh kesel banget sama Atta. Kayak apaan sih tukang bully nih orang. Tapi lama-kelamaan seiring berjalannya film, buat saya pribadi Atta menjadi tokoh favorit saya karena dia sebenarnya ada alasan di balik tindakan bully. Meskipun kita tentu tidak membenarkan tindakan bully, tapi dia punya alasan yang cukup kuat. Yang tentu akan kalian ketahui ketika kalian menonton film Jumbo. Terus dari visual, penokohan, terus habis itu kita langsung ke cerita. Ceritanya itu yang tadi udah saya bilang, kalau bisa ya kita melihatnya dengan kacamata simple aja lah. Nggak usah terlalu banyak mikir. Tapi nggak usah banyak mikir pun sebenarnya cukup dalam loh. Cerita di film Jumbo ini kita bisa melihat bagaimana tokoh, balik lagi ke penokohan sebenarnya. Bagaimana tokoh utama tuh bisa punya tujuan yang egois, tapi dari tujuan yang egois itu ternyata dia malah kehilangan teman-teman. Terus dari tujuan egois itu dia jadi belajar. Jadi belajar untuk menjadi anak yang lebih baik lagi. Jadi suka banget karena emang cerita yang baik tuh seringkali harus dibangun dari tokoh yang kuat juga sih. Kalau misalkan tokoh di film Jumbo gak kuat, mungkin ceritanya akan terasa biasa aja karena intinya itu adalah geng Jumbo, geng Don dan teman-teman itu ingin ikut pentas seni di kampung. Tapi gue nggak tahu itu kampung canggih banget cuy. Kayak panggungnya aja udah kayak panggung sekolah-sekolah internasional di Jakarta. Gue nggak tahu kampung mana, mungkin ada kali suatu kampung di Indonesia. Terus di situ geng Jumbo tuh ketemu sama arwah yang minta tolong ke geng Jumbo untuk bisa bantuin si arwah tersebut ketemu dengan arwah orang tua lain. Intinya itu. Simple tanda kutip sebenarnya, tapi dengan penokohan yang asik, dengan perkembangan karakter yang menurut saya wow, luar biasa untuk film animasi yang ditujukan terutama untuk anak-anak, ini mantep banget sih. Makanya please nonton. Oke? Nonton. Saya sekali nangis karena Atta. Karena Atta aduh tokoh yang sangat jantan. Jadi dengan kejantanannya sebagai anak kecil yang punya kehidupan yang tidak mudah, dia membuat saya terharu. Tapi mungkin teman-teman menangis karena tokoh Don atau mungkin karena tokoh Mary yang jadi arwah. Tapi menurut saya bisa lah terbawa emosi juga. Jadi tolong teman-teman tontonlah film Jumbo ini segera di bioskop. Oke, itu aja ocehan dari saya. Saya nggak tahu ini akan membantu review atau enggak, tapi saya harap teman-teman menonton film Jumbo. Itu aja intinya. Terima kasih yang udah nonton. Dadah.